orang yang Anda kenal untuk mengikuti acara pada malam hari ini, agar acara ini bermanfaat untuk banyak orang ya Bapak Ibu ya. Oke, dari Magetan, dari Klaten. Oke, dari Sukoharjo pun hadir. Bu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat Ibu Sri Rezeki. Alhamdulillah, baik. Baik Bapak Ibu, untuk narasumber yang kedua, saya akan perkenalkan. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga, lulusan SMP, mantan seniman tradisi. Lambung atau mah yang sangat bahagia. Salam sehat selalu dari kami. Perkenalkan, saya Sumanti, saya seorang ASN yang sudah 25 tahun bekerja di bagian laboratorium. Saya ibu dari 3 orang anak yang mengalami masalah kesehatan. Di acara ini saya ingin sekali sharing pengalaman saya dan keluarga untuk berjuang mendapatkan kesehatan kami seluruh keluarga. Oke, tidak akan berlama-lama, saya akan langsung bercerita mengapa saya awalnya ketemu dengan biogas dan kalung pendant. Semua berawal pada tahun 2012. Pada saat itu saya melahirkan seorang putra bungsu atau anak ketiga yang sangat luar biasa, karena pada saat saya hamil saya menderita hipertensi, kemudian karena hipertensi saya naik turun, saya mengalami pembengkakan jantung, saya ada asma dan juga lambung atau mah yang sangat berat. Anak saya yang ketiga ini lahir dalam keadaan sehat, normal seperti bayi biasanya, sampai dia berumur 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu, saya curiga. Kenapa? Karena dia batuk pilek selama 2 minggu tidak sembuh-sembuh. Padahal anak ini tidak pernah sakit apapun. Dia batuk pilek selama 2 minggu, kemudian tidak ada panas, tapi dia kalau malam itu berkeringat banyak, dan berat badannya mulai turun. Akhirnya saya periksakan anak saya itu ke dokter spesialis anak di rumah sakit saya bekerja. Anak saya di rongsen dan dokter bilang anak saya menderita flek paru. Akhirnya saya harus menjalani pengobatan selama 6 bulan untuk anak saya. Oke, siap. Saya melaksanakan pengobatan selama 6 bulan dengan tiap hari minum obat dari dokter tersebut. Setelah 6 bulan, kami kontrol lagi dan dokter melakukan pemeriksaan rongsen lagi, diulang lagi, dan ternyata dokter bilang, Ibu, ini adik masih belum ada perbaikan. Sejak itu akhirnya saya memutuskan untuk memeriksakan anak saya lagi ke rumah sakit swasta di daerah Solo yang kelasnya lebih tinggi dibandingkan tempat saya tadi bekerja. Di sana saya konsultasi dengan dokter yang terkenal pada waktu itu. Di situ dokter memvonis sama membaca hasil radiologinya atau rongsennya itu bahwa anak saya flek paru dan harus pengobatan selama 1 tahun. Oke, siap. Kami sekeluarga, saya dan suami siap untuk melaksanakan pengobatan selama 1 tahun. Dengan kita terus-menerus tidak ada henti-hentinya berjuang agar anak saya 1 tahun itu selesai pengobatan, kemudian di rongsen lagi. Dari hasil rongsen, anak saya dinyatakan oleh dokter yang di Solo bahwa dia belum mengalami perbaikan yang signifikan. Jadi setelah Ibu berjuang selama 6 bulan, ditambah 1 tahun itu belum ada perbaikan juga ya, masih sama aja keadaannya ya Ibu ya? Masih sama saja, ya belum ada perbaikan signifikan. Sehingga dokter menyarankan untuk menambah lagi pengobatan selama 1 tahun. Wih, luar biasa sekali Mbak Jeki. Waktu itu saya benar-benar saya drop, saya sedih. Karena apa? Karena perjuangan saya dan keluarga, suami, kakak-kakaknya itu kayak sia-sia. Kita 1,5 tahun itu berjuang penuh semangat demi kesembuhan si kecil. Tapi ternyata dokter menyatakan bahwa anak saya harus tambah lagi 1 tahun waktu itu. Yang saya rasakan, kami itu berjuang setiap malam, kami harus memberi obat untuk obat fleknya itu. Dia tidak hanya 1 sendok Mbak Jeki, dia sekali minum bisa 2-3 sendok. Karena anak saya itu yang kecil itu juga dia sering batuk, pilek, panas, kemudian berat badannya turun lagi karena mau naik.
kemudian kita bawa ke rumah sakit lagi. Dari rumah sakit, akhirnya dokter memberi obat lagi, tambahan lagi. Jadi saya pagi bisa memberi obat, siang malamnya memberi obat jatah paru-paru itu setiap hari dan tidak boleh ada kelupaan. Kalau saya lupa 2 hari saja, saya harus mengulang lagi pengobatan dari awal. Kebayang nggak, Mbak Sri Rezeki? Bu Sri Rezeki punya putra atau putri? Ya. Pernah sakit? Iya, pernah. Sedihkah? Ya, pasti sedih sekali Ibu Sedih Sumanti. sekali. Itu paling tinggal 5 hari ya mungkin ya Bu Sri Rezeki. Iya. Saya 1,5 tahun Bu Sri Rezeki sudah melakukan itu, luar biasa sekali untuk anak saya. Kemudian anak saya juga kalau dia keluar, dia semburin, saya harus minumin lagi sampai itu obat masuk. Saya harus benar-benar yakin bahwa obat itu masuk. Anak saya sering batuk pilek hampir setiap minggu. Harusnya saya itu kontrol 1 bulan sekali untuk obat fleknya. Saya bisa 4-5 kali ke rumah sakit di Solo untuk konsultasi sama dokternya untuk batuk pilek dan panasnya. Oke, 4-5 kali itu dalam berapa bulan Ibu? 1 bulan. 1 bulan saya bisa 4-5 kali Ibu Sri Rezeki. Padahal harusnya 1 kali. Oke, jadi harusnya 1 bulan itu kontrol 1 kali, tapi karena ada batuk pilek, sehingga menjadi 4 kali dalam 1 bulan. Iya, itu belum lagi kalau dia minum obat, kalau dia obat tuh harus paten, harus yang mereknya paten. Harusnya obat paten dan forte itu kalau saya baca di aturan makan itu dia 1 sendok teh. Tapi anak saya sekali minum dia 2 sendok makan. Bayang nggak itu dosisnya kayak orang dewasa. Saya kan yang berbisik dalam hati itu, Dek, nanti kalau kamu umur 6 tahun mau berapa sekali minum, berapa sendok sekali minum kayak gitu. Itu bukan dosis dia, tapi kalau nggak dikasih 2 sendok makan, dia nggak akan turun panasnya. Itu pun tiap 4 jam saya harus bangun malam, bangunin dia, kasih dia minum obat. Karena kalau malam kadang panasnya 4 jam naik lagi seperti itu. Naik. Dan dia juga mengalami kelainan pencernaan. Jadi setiap dia makan, itu 15 menit habis makan, dia BAB. 15 menit dia habis makan, dia BAB. Maaf, jadi di sini misalnya makan sehari 3 kali, BAB juga 3 kali gitu ya Ibu ya? 3 kali, iya. Seberapa banyak dia itu makan makanan berat. Waktu itu dokter ngomong apa masalah lambung anak ini? Ya dokter hanya waktu saya konsultasikan, dokter bilang bahwa anak saya dia memiliki sistem pencernaan yang pendek seperti itu. Kemudian saya konsul ke dokter ahli gizi juga, dia bilang enggak apa-apa Bu, selama dia motoriknya bagus dan lain-lain sama enggak apa-apa. Tapi anak saya itu sangat kurus, sangat-sangat kurus dan dia berat badannya itu selalu di garis merah. Jadi kurang dari yang seharusnya. Oke. Sangat kurus di garis merah. Di garis merah itu berat badannya berapa di usia berapa Ibu? Dia usia berarti sekitar 3,5 hampir 4 tahun, dia berat badannya sekitar 7-8 kilo waktu itu. Oh, kurang banget ya berarti ya? Ya, karena kecilnya, jadi kalau saya mandiin dia itu sampai rasanya itu di hati sakit sekali. Kenapa? Dadanya, tulang-tulang dada, tulang sini itu semuanya menonjol seperti anak kurang gizi, benar-benar kurang gizi seperti itu. Saya sampai, ya Allah Dek, ibu tuh harus seperti apa lagi agar kamu tuh bisa normal seperti anak-anak yang lain gitu. Apa ibu kurang maksimal lagi gitu. Dan dia sering mengeluh kalau misalnya dia kena dingin sedikit mengeluh, ibu dadaku sakit gitu. Kalaupun ada yang bisa ibu lakukan, pasti akan ibu lakukan seperti itu. Itu ibu, seorang ibu pasti seperti itu, akan sama semuanya seperti yang saya lakukan. Oke, waktu itu ibu sudah pasrah sekali ya. Kemudian ada yang ibu lakukan setelah setelah beberapa usaha yang ibu lakukan ke dokter ternyata tidak menemui hasil. Adakah usaha lain yang ibu lakukan waktu itu? Ya, jadi saya maaf ya Bu Sri Rezeki ya. Nggak apa-apa. Mengenang sejak itu saya putus asa, saya sempat kayak saya harus ngapain lagi seperti itu untuk berjuang demi kesehatan anak saya. Saya tetap akhirnya tetap melaksanakan terapi medis sesuai anjuran dokternya. Kemudian saya ada teman juga yang menyarankan saya, ini loh Mbak, ikhtiarnya dicoba pakai bioglas seperti ini.
dan jadi Oke. sama kalung waktu itu. Ya. Teman saya menyarankan itu. Oke. Saya kan seorang analis laboratorium, saya semuanya harus melihat hasil ya. Kalau saya kan harus ada pembuktian. Jadi saya nggak percaya sama apa-apa yang seperti itu. Wah itu nggak ada logikanya lah. Pokoknya kalau hal-hal barang seperti itu kok bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi Oke. teman saya nggak usah ngomong banyak. Saya cuma searching googling sendiri di tengah keputusasaan saya akhirnya tetap searching googling. Saya lihat apa sih kandungan dari bioblast, apa manfaat bioblast dan testi-testinya. Dan dari testi-testi itu saya mulai, tidak apa-apa lah, saya ikhtiar juga pakai bioblast dan kalung ini. Semoga ini menjadi ikhtiar sehat anak saya. Saya seperti itu waktu itu. Saya belum mencari lebih dalam lagi. Saya hanya menggabungkan medis dengan ikhtiar bioblast. Nah, dari situ saya memanfaatkan karena saya tidak percaya. Karena saya tidak percaya, saya akhirnya ambil satu paket. Yang satu paket isinya ada bioblast, kemudian ada kalungnya, dan juga ada glukola itu. Jadi ini di sini Bu karena tidak percaya, malah justru ngambilnya ini ya, ada yang satu paket. Jadi kayak ini satu paket ya Ibu ya? Satu paket ya. Dari temannya Ibu tadi. Dari teman, iya. Oke. Ya. Nah dari itu karena saya nggak percaya, saya ingin membuktikan apa benar itu barang bisa membantu kesehatan anak saya. Jadi saya memanfaatkannya secara maksimal. Untuk bioblast, saya ini bisa ditempel saat dia berjemur, kemudian juga bisa di center. Kalau selain dijemur dia di center, selain di center, saya juga minum air aliran bioblast. Juga pakai pendanya, kalung pendanya ini pastinya. Kemudian karena ada glukolanya, nah ini kalau glukola saya pernah minum, walaupun saya nggak ambil satu paket, karena anak saya masih kecil, saya kasih dia satu saset bisa buat 3 hari. Jadi hampir sepertiganya. Jadi dosisnya satu saset dipakai untuk 3 hari. Oke, waktu anak Ibu usia berapa itu Bu? Dia waktu itu usia hampir 4 tahun ya, 3,5 lebih sedikit, hampir 4 tahun. Seperti itu. Jadi Ibu ini seorang analis laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah, namun tetap berani coba-coba ya Ibu ya untuk kesehatan anaknya ya. Apapun ibu itu akan berjuang demi anak ibu, Sri rezeki, ya. Okay. Yang penting Bismillah ada BPOM, ada izin-izinnya, itu saya mulai percayalah. Pokoknya intinya produk ini aman seperti itu karena ada BPOM-nya pertama saya lihat seperti itu. Dan ini adalah hanya barang, jadi dia nggak apa-ngapain, cuma ditempel di senternya itu. Nah, dari situ kemudian saya dampingi terapi medis dan juga maksimalkan produk ini, bioblast juga pendan dan glukola. Kalung kita pendekin karena ini agak panjang rantainya. Kemudian kalau tiap pagi saya tempel sambil berjemur. Setelah itu bioblastnya dipakai untuk dialirkan air minum sekeluarga, buat sekeluarga. Kemudian juga di center, apapun dia, aktivitasnya dia main, saya center, dia makan, saya suruh pantuin tuh center. Jadi center itu selalu diarahkan ke dia. Dan yang kenapa saya sedikit awal-awal ada wow-nya ini dengan bioblast, dengan bioblast yang keren ini, waktu habis kita berjemur, saya kan terus sekitar 2-3 menit kita berjemur, saya ke belakang, saya masak. Nah, saya masak itu anak saya tuh lari-lari ke kecil saya. Ibu, apa dek? Bioblast ki ajaib loh Bu, bioblast ki ajaib gitu. Anak saya bisa ngomong gitu, anak hampir 4 tahun 3,5. Ajaib piye? Ajaib gimana? Iya, bioblast ki ajaib gitu katanya. Katanya, lihatku tuh hilang, lihatku itu hilang. Itu bahasa Jawa. Yang artinya dahaku tuh hilang. Dia seneng banget. Dia mungkin merasa lega dari selama ini mungkin di sininya agak sesek, makanya dia sering nyeri dadanya. Kemudian di situ saya, oh ya bener, iya lihatku dahaku hilang. Sambil berlari-lari dia main. Saya masih oke, produknya oke gitu. Kemudian saat dia panas, saya karena saya tidak percaya dengan bioblast, katanya waktu itu di searching dia bisa untuk menurunkan
anak demam. Oke, Oke. sebelum saya kasih obat, saya coba ini senter. Saya senter di atas kepala 5 menit, kemudian di punggung, terserah dia mau seberapa lama. Nggak ada setengah jam anak saya udah bangun, dia mainan lagi, asik mainan. Ini anak tadi panas, kenapa sekarang sudah mainan? Saya deketin, saya tepuk jidatnya. Oh iya ya, Dek, kok dingin ya Dek ya? Saya gitu. Iya, panasnya lari kemana ya? Saya masih tanya seperti itu. Ini kaca keren amat, kayak gitu. Padahal Oke, suami saya juga heran, kaca iya. kayak gitu dibeli. Oke, oke dari situ jadi Ibu sudah hampir mulai percaya ya. Ya, ya. Jadi karena dia batuk pilek, kemudian panas, nah itu akhirnya saya karena dia panasnya turun, kemudian dia batuk pileknya juga tidak menjadi, ya udah, yang biasanya dia minum obat, biasanya dia kontrol ke rumah sakit di Solo, kita nggak jadi periksa ke Solo. Kita hanya sebulan itu kontrol 1 kali untuk obat flek parunya. Alhamdulillah sekali. Oke. Ya, dan Jadi dari situ kontrolnya sudah tidak 4 kali dalam 1 bulan lagi ya Ibu ya. alhamdulillah sudah tidak ada. Jadi senang sekali, sudah sangat membantu kami sekeluarga. Jadi hanya 1 kali sebulan untuk ambil obat flek parunya. Kemudian untuk pengobatan memakai alat-alat yang Ibu gunakan saat itu, Ya. ya dengan didampingi medis, itu ada berapa lama Ibu untuk penyembuhan si anak kena flek ini? Oke. Nah, saya terapi medis didampingi biogas, pendan, dan glukola. Setelah kontrol bulan keempat dari yang seharusnya 1 tahun, anak saya itu berat badan sudah mulai naik. Kemudian dia tidak mudah batuk pilek lagi. Dan yang paling menyenangkan Ibu Sri Rezeki, dokter menyatakan anak saya sudah sembuh dan bulan besok tidak usah kontrol lagi. Ya Allah, Masya luar Allah, luar biasa. biasa Ya ya Allah, Ibu ya. bersyukur sekali saya. Oke, jadi Benar-benar bersyukur. Jadi setelah perjuangan 1,5 tahun, ternyata hanya diselesaikan 4 bulan dengan produk yang Ibu pakai saat itu ya, Bioglass ya Ibu ya. Ya, betul. Amazing sekali. Bagaimana rasanya Ibu saat itu? Bahagia dan bersyukur sekali saya bisa mendapatkan kesehatan anak saya lagi yang saya impikan. Dia sudah boleh main lagi seperti dulu. Dulu itu dia selalu nggak pernah main, masuk di rumah saya kunci karena kalau ada temennya yang pilek, dia langsung pilek, panas, berat badannya turun lagi. Dan dia yang biasanya BAB-nya setiap 15 menit, sekarang sudah BAB normal. Dia 1 sampai 2 kali sehari, sudah normal lagi seperti itu. Dia tidak pernah lagi merasakan nyeri dadanya. Luar biasanya di situ, Bu Sri Rezeki. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Jadi ini anak tersembuhkan dalam terapi 4 bulan saja ya Ibu ya. 4 bulan saja dari seharusnya 1 tahun atau 12 bulan. Dan yang menggembirakan lagi, Ibu Sri Rezeki, saya kan punya 3 anak dengan masalah kesehatan semua tadi di depan. Nah, Oke.